Siapa kalian? Siapa kalian? Kami pendadamu, Jagat Satria. Iya, dan kami harus mengantarmu kembali ke Sang Hyang Batara Indah. Ah, tidak. Mari ikut kami. Tidak! Saya mau keluar dari tempat ini. Hanya kami yang bisa membawamu keluar dari sini, Jagat Satria. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Sabar, Jagat Satria. Tidak! Pinggir kalian! Saya mesti keluar dari tempat ini. Justru itu, kami akan membawamu keluar dari tempat ini. Percaya. Jagat Satria menghadap Hyang Batara. Selamat datang, Jagat Satria. Kukembalikan kamu kepada Empu Mahashura yang membawamu. Mohon jelaskan, siapa saya ini sebenarnya? Dan siapa Empu Mahashura itu? Kamu akan punya banyak kesempatan untuk bertanya padanya. Gunakan kesempatan itu baik-baik, agar kamu bisa mengenal siapa dirimu sebenarnya. Selamat tinggal, Jagat Satria. Empu Mahashura. Baik. Kuserahkan kembali Jagat Satria kepadamu. Sang Maharsi, mohon jelaskan, siapa saya ini sebenarnya? Dan siapa Sang Maharsi yang ada di hadapan saya ini? Mohon jelaskan. Begini, sebenarnya kamu mempunyai orang tua, Sudawirat dan Lokahita. Keduanya sepasang pendekar yang sangat tangguh. Dan tentang diri saya, nanti kamu akan tahu sendiri. Terima kasih, Sang Maharsi. Terima kasih kalau Jagat Satria tetap tahu bahwa kami adalah orang tuanya. Dan tolong beritahu kami kapan kami bisa bertemu dengannya. Iya, Maharsi. Ia masih harus mendalami ilmu kanuragan dan kebatinan di Padepokan Sugalo.
Pada saatnya nanti, sebagai seorang anak, ia akan mencari orang tuanya. Tunggu saja. Apakah ini berarti kami tidak boleh menyusul ke Segala untuk menemuinya? Raden Gatot Kaca pun harus mengembara dan berjasa dulu kepada dewa sebelum ia bisa bertemu kembali dengan Bima dan Arimbi orang tuanya. Sabarlah. Kalian akan setia Bopo. Aku tahu. Kamu pasti menagih apa yang pernah Bopo janjikan padamu. Iya, Bopo. Tapi, haruskah janji itu Bopo penuhi sekarang? Iya, Bopo. Harus sekarang. Harus sekarang? Kapan lagi, Bopo? Coba Bopo lihat. Saya sudah punya 2 senopati tangguh. Senopati Bagas dan Senopati Ligan. Dan di luar sana, ratusan prajurit dari Gua Neraka giat berlatih, Bopo. Sekarang, mana pendamping yang Bopo janjikan? Baik. Baik. Bopo akan beri kamu pendamping. Tapi tahukah kamu, Gendrawani? Apa dan siapa sebenarnya pendamping yang Bopo maksud? Seorang patih, Bopo? Tidak. Meranggas belum butuh seorang patih. Lalu, pendamping yang bagaimana yang akan Bopo berikan pada saya? Ia harus setia, gesit, bisa masuk kemana saja untuk menjadi mata-matamu. Elang emas. Bopo akan menciptakan elang emas lagi untuk saya? Tidak. Tidak. Lalu, apa yang akan Bopo berikan pada saya? Tentu saja sesuatu yang lain dari yang lain. Lihat saja. Ini Jobrat Jabrut. Tangyo koyo wingi uni. Wadah gua daging Senopati Jagal Alugoro. Biak padang jinglang. Tangyo sukmaning Jagal Alugoro.
bekas Senopati Wadas Bantolo yang berhasil Bopo jinakan. Lepaskan anak panah! Ayo, siapa yang berani? Hadapi aku! Bopo. Tenang, Gendrawani. Jagal Alugoro tidak akan menyerang. Ia akan menyembahmu sebagai ratu barunya. Jagal Alugoro. Ini putriku Ratu Gendrawani, ratumu. Sembah saya, Niratu. Selamat datang, Jagal Alugoro. Selamat datang. Apa yang harus saya lakukan, Niratu? Jangan bertanya dulu apa yang harus kamu lakukan. Tapi yakinkan ratumu bahwa Jagal Alugoro adalah senopati handal yang mampu melakukan apa saja. Niratu, dengan gadas saya sanggup menghancurkan apa saja. Tapi, dengan menjadi wulung raksasa, saya sanggup memporak-porandakan gelar perang apapun juga yang disiapkan oleh musuh. Oh! Jangan heran, Niratu. Saya bisa membesar dan mengecil sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bagus. Bagus, Jagal Alugoro. Jangan khawatir, Niratu. Saya bisa merubah diri menjadi kupu-kupu cantik untuk menjadi mata-mata. Izinkan Jagal Alugoro mengabdi sebagai senopatimu, Niratu. Tentu saja kamu akan menjadi senopatiku, Jagal Alugoro. Dan tugas pertamamu adalah menjadi mata-mataku, menyelidiki Malwapati. Berangkatlah. Baik, Niratu. Kenapa Romo tiba-tiba menjadi keberatan membawa Nanda ke Padepokan Sugalo? Padahal sebelum ini, Romo ingin cepat-cepat membawa Nanda ke sana. Kenapa, Romo? Ada apa? Romo kehilangan ibundamu, Nyi Dewi Sekarwangi. Haruskah Romo juga kehilangan kamu, putraku? Jadi, kepergian Bunda ke Megapura masih tetap membuat Romo merasa kehilangan dan tidak bisa melupakannya. Angling Kusuma, itulah kenyataan yang Romo rasakan. Iya, Nanda mengerti Romo. Tapi Romo tidak ingin bukan kalau Nanda kembali dikejar-kejar Ratu Pandulu atau kelompok lain karena mustika kalung Hyang Antaboga yang Nanda miliki. Bukan begitu, Romo? Romo mengerti. Tapi haruskah Nanda pergi sekarang?
tidak bisakah ditunda kepergian Nanda untuk beberapa hari lagi? Nanda pasrah pada Romo. Tapi Nanda lebih senang kalau Nanda cepat dikirim ke Sugalu. Baiklah. Lebih bijaksana lagi masalah ini kita bicarakan dengan uakmu, Batik Madrim. Iya, baik Romo. Saya sangat setuju kalau Ananda Anglingkusuma segera dikirim ke Sugalu. Kalau saja Ramaja Gandhi anak Kanda belum ikut ke Begawan Sidik Mulia, pasti akan Kanda suruh mendampingi Pangeran Anglingkusuma. Wah, saya sangat senang kalau saya bisa bersama yang sebaya dengan saya. Iya. Begini, menurut Romo lebih baik kalau Ramaja Gandhi tetap dengan Begawan Sidik Mulia, Kanda. Sebab dengan begitu Mahawapati akan mempunyai dua kekuatan, dua kesatria dari dua guru yang berbeda. Ya, Romomu benar. Kami pun dua kekuatan dari dua guru yang berbeda. Romomu murid Empu Masyura, sedangkan uamu ini murid Begawan Sidik Mulia. Dua pendalaman ilmu yang disatukan. Iya. Jadi, Romo, saya pasti berangkat. Iya, betul. Pasti. Pasti. Bagus, Jagal Alugoro. Aku senang sekali dengan perkembangan yang telah terjadi di Malwapati. Dan beritamu tentang Anglingkusuma yang akan ke Sugalu telah mengilhamiku bagaimana harus kukalahkan Anglingdarma tanpa harus aku menyentuh langsung Anglingdarmanya. Mengalahkan Anglingdarma tanpa harus menyentuh langsung Anglingdarmanya? Iya, Bopo. Bagaimana itu? Saya akan mencegatnya, Bopo. Kecuali untuk membunuh atau menawannya, juga untuk merebut Mustika Kalung Hyang Antaboga. Mustika Kalung Hyang Antaboga? Pangeran Anglingkusuma memiliki itu? Iya, Bopo. Iya. Kalau Pangeran Anglingkusuma memiliki mustika itu, aku sendiri akan ikut untuk merebutnya. Tetapi masih haruskah, Bopo? Mustika Kalung Hyang Antaboga itu luar biasa hebatnya, Gendrawani. Bopo harus ikut. Kita harus cegat Pangeran Anglingkusuma. Siapkan orang-orangmu. Baik, Bopo. Kalian siap? Siap, Ratu! Siap!
Siapa kalian? Shh. Kau jagat satria bukan? Serahkan si user-user 6 itu padaku. Aku tidak kenal kalian. Dan kalian sudah masuk ke padepokan ini tanpa izin. Pergi kalian. Atau kami harus mengusir kalian dengan paksa. Pergi! Pergi! Kurang ajar. Perempuan. Ternyata mereka cukup kuat. Ayo, kita siapkan aji pamungkas kita. Kalian tangkap pedang itu. Tunggu. Tidak, kita harus mundur. Kita harus pergi dari sini. Ayo cepat, mundur. Ayo cepat mundur. Mengapa mereka menginginkan saya, Guru? Aja. Yang mulia. Ini dia. Ada perkembangan menarik yang terjadi di Malwapati. Pertama, Permaisuri Prabu Angling Dharma sudah tidak berada di Malwapati lagi. Dan yang kedua, Prabu Angling Dharma harus menyembunyikan putra mahkotanya, yaitu Pangeran Angling Kusuma, ke Padepokan Sugalo. Kenapa Angling Kusuma harus disembunyikan? Yang mulia, sudah bisa ditebak. Pertama, bahwa dia adalah calon pewaris tahta. Dan yang kedua, Pangeran Angling Kusuma memiliki mustika kalung Sang Hyang Antaboga yang konon akan menjadi rebutan orang banyak kalau mereka mengetahui bahwa pangeran memiliki mustika itu. Ya, saya tahu kedahsyatan kalung mustika itu. Apa itu, Yang Mulia? Bisa dijelaskan? Mustika kalung itu kecuali bisa membuat pemiliknya bisa menembus tanah, seperti Antareja Putra Bima. Ia juga menjamin, memberi kepastian kepada pemiliknya, akan menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai rakyatnya. Hebat sekali, hebat sekali. Yang Mulia pasti ingin memiliki mustika itu, Ya. Kalau begitu kenapa kita tidak cari? Kita rebut. Ya, itu yang sekarang ada dalam benak pikiran saya. Rai Prabu, saya dan para prajurit saya akan merebutnya untuk Rai Prabu, kalau Rai Prabu mengizinkan. Tentu saja aku mengizinkan. Tapi bagaimana dan dengan cara apa kalian merebutnya? Kalau benar Angling Kusuma akan dibawa ke Sugalo,
Apa salahnya kita cegat dia dan kita rebut kalung mustika itu? Bagus, Singa Mandala. Kalau begitu, kuperintahkan Kakang untuk melaksanakannya. Iya. Tapi sebelum itu, tidak ada salahnya kita tanyakan kepada cermin sihir saya. Kapan Pangeran Anglingkusuma ke Sugalo? Iya. Lakukan, Tuan Bahadur. Cermin sihir. Tunjukkan kapan Pangeran Anglingkusuma ke Sugalo. Tunjukkan. Kenapa Kanda dan Ananda Anglingkusuma harus berangkat sekarang? Kenapa mesti buru-buru? Keberangkatan kami ke Sugalo harus dirahasiakan, Dinda. Lihat. Ini pakaian sederhana. Ini pakaian pengembara. Dinda, kepergian kami jangan sampai diketahui oleh siapapun juga. Dinda maklum kan? Iya, Kanda. Saya mengerti. Baiklah. Kanda berangkat sekarang. Kasihan Nanda Anglingkusuma sudah menunggu lama. Dinda. Iya. Dinda, hati-hati, Kanda. Kanda berangkat dulu. Selamat jalan, Kanda. Hati-hati di rumah. Bagaimana, Nanda? Siap, Wapati. Sekali niat, tertanam dalam hati, harus dilaksanakan. Ayo berangkat. Ya. Kalau kita terus negar tanpa berhenti, pagi sekali kita sudah sampai ke jalan yang mengarah ke Sugalo. Kita akan melewati beberapa desa lagi, lalu sesudah itu kita naik rakit. Aneh. Ini sangat aneh, Yang Mulia. Apanya yang aneh, Tuan Bahadur? Lihat ini. Ada kupu-kupu yang mengikuti perjalanan mereka. Iya, ini memang aneh. Apa Tuan tidak tahu? Kupu-kupu apa itu? Kupu-kupu benar atau kupu-kupu jadi-jadian? Sayangnya cermin sihir tidak mengetahui hal seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita menaruh curiga pada kupu-kupu itu. Apa ini? Siapa yang mengganggu cermin sihir saya? Pasti ada yang tahu kalau kita menyadap kegiatan mereka, Tuan. Begini saja. Karena kita tahu pasti Pangeran Anglingkusuma akan ke Sugalo, kita cegat mereka di perbatasan. Rai Prabu, izinkan saya untuk berangkat bersama prajurit saya. Ya, kita sama-sama berangkat. Kurang ajar. Kenapa cermin sihir saya bisa jadi begini? Kupu-kupu aneh. Kenapa kau mengikuti kami? Siapa kamu sebenarnya? Wah. Kenapa Wah tiba-tiba berhenti? Tidak. Wah mau istirahat? Tidak. Kita lanjutkan perjalanan. Nanti keburu malam. Ayo.
Dia pasti kupu-kupu yang mengikuti kita. Biar Uang menghadapi. Iya. Siapa dia, Uang? Siapapun dia, berarti kepergian kita ada yang mengetahui. Ampuni saya, Niratu. Mohon maafkan saya kalau saya telah gagal, tidak mampu menghadapkan Angling Kusuma kepada Niratu. Saya... Cukup, Jagal Alugoro. Aku tidak mau mendengar kabar buruk. Aku tidak mau setelah dengan semangat kuhimpun kekuatan baru, tapi kegagalan selalu terjadi lagi. Buat apa? Buat apa kita himpun kekuatan baru kalau akhirnya ceritanya selalu sama? Mohon ampuni saya, Niratu. Kamu terlalu lancang. Kamu sudah melanggar wewenang yang sudah diberikan. Tugas kamu hanya memata-matai Pangeran Angling Kusuma. Tapi kenapa pakai menyerang segala? Mohon maafkan saya, Bopo. Dengar, Jagal Alugoro. Untuk kali ini aku ampuni. Lain kali, tidak. Mengerti kamu? Iya, Niratu. Kita sudah sampai di perbatasan Sugalo, Tuan Bahagia. Adakah sesuatu yang bisa Tuan lihat melalui cermin sihir Tuan? Ya, mudah-mudahan cermin sihir saya sudah bisa dipakai lagi. Hai cermin sihir, tunjukkan di mana Pangeran Angling Kusuma berada. Aja, ini dia yang mulia. Saya jadi tidak mengerti. Kenapa kita bisa semudah ini menemukan mereka, Tuan Badu? Itu artinya kita bisa benar-benar mudah dan dapat menculik Pangeran Angling Kusuma. Baik, ayo kita turun dan cegat mereka sebelum mereka menyeberangi sungai. Mari, mari ya mulia. Kenapa harus pakai yang mulia, Tuan Badu? Saya jadi tidak enak. Biar bagaimanapun, sekarang kan Tuan sudah menjadi raja. Jadi tidak ada salahnya kalau saya panggil Tuan dengan sebutan yang mulia. Terserah kalau begitu. Mari ya, jalo Mungkinkah kita menghilang agar bisa mendekati mereka dengan aman? Menghilang? Ya. Bisa. Sangat mudah.
Maaf yang mulia. Ayo. Kemana perginya Rai Singamaruta dan Tuan Bahadur? Kalian diam dan tenanglah di sini. Tunggu perintahku selanjutnya. Iya. Iya, Rai Prabu. Iya. Mereka akan muncul di balik tikungan itu. Apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Kita sergap saja Angling Kusumanya, lalu langsung kita bawa kabur. Tapi Patih Batik Madrib bagaimana? Hindari masalah dengan Batik Madrib. Itu soal punya mudah sekali. Serahkan pada saya. Ya. Itu mereka, Yang Mulia. Ayo Tuan Bahadur, cepat lakukan sesuatu. Saya tidak mau mereka melihat kita. Jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah bisa melihat kita. Oh iya. Baru ingat saya. Kita masih dalam keadaan tidak terlihat. Iya, betul Yang Mulia, betul. Tapi bagaimanapun juga, cepat lakukan sesuatu. Pertama-tama, kita harus hindarkan masalah dulu. Pisahkan Batik Madrib dari Angling Kusuma. Apa yang akan kalian lakukan? Ayo, kita jemput Singamandala. Calo Yang Mulia. Yang kita cari sudah kita dapatkan. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ayo, kita kembali ke serangan. Baik. Tunggu. Kurang ajar. Serang! Hajar mereka. Gusti Prabu, biarkan mereka saya yang ngurus. Tuan Bahadur, kelihatannya kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum Batik Madrib lepas dari kabut hitam. Iya. Aja, saya baru ingat. Sebentar, kalau begitu akan saya singkirkan dulu orang-orang Jurang Gerawa ini dari prajurit-prajurit itu. Mundur semua, cepat! Beres kan? Ayo, cepat! Tinggalkan tempat ini. Kita kembali ke pusat angin. Ayo!
Kamu lagi. Ya, saya Jeraprong. Mana Pangeran Anglingkusuma? Pada awalnya, kami mau menculik Pangeran Anglingkusuma untuk ratu kami, Ratu Pandulu. Tapi kami gagal. Kami disihir oleh penyihir gelap itu dengan kabut hitam. Jadi, tukang sihir yang menyerang dengan kabut hitam itu? Iya. Kamu tahu siapa penyihir itu? Ciri-cirinya? Kendaraannya bisa terbang dan tampaknya dia orang seberang. Bahadur. Ya, pusar angin. Ini pasti ulah Paman Singamaruta. Itulah. Ayo duduk. Itulah kalau bukan aku sendiri yang berangkat. Anglingkusuma telah lepas dan dibawa pergi oleh kelompok yang tidak jelas. Maafkan kami, Neratu. Maaf itu mudah. Tapi haruskah semudah itu aku memberi maaf pada kalian? Ayo katakan, kelompok mana yang telah membawa Anglingkusuma pergi? Sebutkan ciri-cirinya. Neratu, Patih Batik Madrim menyebut-nyebut pusar angin. Pusar angin? Iya, Neratu. Kalau tidak salah, negeri di atas bukit itu telah dihancurkan oleh Prabu Anglingdarma. Saya tidak tahu mengenai hal itu, Neratu. Baiklah. Kalau begitu, sekarang kalian semua ikut aku. Baik, Neratu. Kita akan mengejar Anglingkusuma sampai ke pusar angin. Ya. Ayo. Kurang ajar. Mereka sengaja menggantung jala ini agar aku tidak menyentuh lantai. Kelihatannya mereka tahu persis kalau aku bisa menembus tanah dengan kedua kakiku. Bagaimana aku bisa kabur dari tempat ini? Raden tidak akan bisa keluar dari jala ini. Betapapun Raden berusaha. Jala sihir saya sangat kuat. Pangeran hanya bisa lepas kalau saya punya kasih izin, Jadi? Ya, hanya dengan menuruti kemauan kami, Pangeran baru bisa lepas dari jala saya itu. Menuruti kemauan apa? Menyerahkan Mustika Kalung Hyang Antaboga. Mustika Kalung Hyang Antaboga? Ya. Dari mana kalian tahu kalau aku memiliki mustika itu? Karena saya, Singamaruta, tahu persis tentang masa lalumu, Anglingkusuma. Sang Prabu Singamaruta adalah bekas bini sepuh Malwapati. Dan masih paman dari Patih Batik Madrim. Jadi pangeran jangan heran kalau beliau tahu segalanya tentang pangeran. Serahkan Mustika Kalung Hyang Antaboga, dan pangeran akan bebas dari jeratan jala ini. Tidak! Tidak! Jangan punya banyak-banyak bergerak. Nanti sakit. Tidak! Serahkan Mustika Kalung Hyang Antaboga, atau pangeran akan tetap terkungkung dalam jala itu dan membusuk selamanya. Tidak! Tidak! Sudahlah, biarkan dia membusuk selamanya di sini. Tidak! Lepaskan!
Lepaskan saya! Lepaskan! Lepaskan saya! Ada apa? Lepaskan saya! Kenapa dengan Anglingkusuma? Dinda bisa melihat apa yang terjadi dengan putra kita dari Megapura, Kanda. Tapi, haruskah yang Dinda lihat ini? Dinda sampaikan pada Kanda. Anglingkusuma putraku. Romo tahu Nanda pasti tengah mendapat kesulitan. Tapi itulah hidup putraku. Itulah sesuatu yang Nanda harus lewati. Jalani kehidupan itu putraku. Jalani apa yang harus Nanda jalani. Iya, Kanda Prabu benar. Anglingkusuma memang harus menjalani apa yang harus dia jalani. Tapi, haruskah ia kita biarkan begitu saja? Tidak kita pantau dan tidak kita lindungi? Ni Dewi? Ni Ungu? Saya hanya mengingatkan Ni Dewi, jangan membiasakan diri melihat yang ada di dunia lewat kaca benggala. Itu hanya akan membuat Ni Dewi sedih. Hanya akan membuat Ni Dewi menjadi merasa terikat terus dengan yang ada di bawah sana. Iya, saya ingin tidak melihat. Tapi, entahlah, hati ini tidak mau berbohong. Saya masih selalu teringat dengan yang ditinggal. Kanda Prabu dan putra kami tercinta Anglingkusuma. Lupakan mereka, Ni Dewi. Lupakan mereka. Agar perjalanan Ni Dewi menjadi calon bidadari berjalan dengan mulus. Iya, Ni Ungu. Saya akan berusaha. Tapi... Ni Dewi, berusahalah. Ini demi kesempurnaan Ni Dewi sendiri. Ni Dewi. Serang pakai pedang. Tunggu. Hadapi berdua. Cukup, Raden. Cukup. Raden sudah lelah. Tapi saya tidak lelah, Ki. Taruh pedang kalian. Tapi lawan tanding Raden sudah lelah semua. Saya ingin terus berlatih. Sudah, Raden, cukup. Besok saja latihannya lagi. Daripada saya memikirkan siapa Ramanda saya. Dada Ruenda. Ibu. Ibu. Jadi masih itu terus yang Anda pikirkan? Mohon maaf, Ibu. Terus terang saja, iya. Kalau begitu, mari kita bicara. Iya, Bu. Pamit dulu sama Ki Parusa. Iya, Bu.
marah kepada saya? Ibu tidak marah. Kenapa harus marah kepada anak yang bertanya tentang bapaknya? Ayo duduk. Kalau begitu, Ibu akan mengatakan kepada saya siapa Ramanda saya, Bu? Mau tidak mau, Ibu memang harus mengatakannya. Siapa Ramanda saya, Bu? Ramandamu adalah Raja Gung Binetoro, Sang Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Ah, Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati, Bu? Iya. Tapi kenapa, Bu? Ibu baru mengatakannya sekarang. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin, Bu? Ibu ingin mengatakannya, putraku. Tapi Ibu baru bisa bicara sekarang. Tapi kenapa, Bu? Ibu tidak bisa menjelaskannya. Tapi ada yang bisa menjelaskannya padamu, anakku. Cucuku Danurwenda, kalau baru sekarang ibumu mengatakan siapa Ramandamu yang sebenarnya. Iya, itulah memang sekarang saat yang tepat untuk hal itu. Kenapa, Eyang? Danur? Karena kamu sudah meningkat dewasa. Sudah saatnya untuk mengetahui siapa Ramandamu itu. Dan sekarang saya sudah mengetahui Ramanda Prabu saya, Eyang. Duduklah dulu. Bolehkah saya sowan ke Malwapati untuk menemui Ramanda Prabu, Eyang? Inilah yang pasti akan terjadi. Boleh, Eyang? Boleh kan? Saya menemui Ramanda Prabu? Bundamu yang akan memutuskan, cucuku. Bunda? Minta pendapat Eyang putrimu. Eyang? Nanda Sukesi, sudah jamak putro takon bopo. Kalau ibundanya sudah mau menjelaskan siapa Ramandanya dari putranya, maka tidak ada salahnya kalau ibundanya juga mengizinkan putranya mencari Ramandanya. Jadi ibu mengizinkan Danurwenda ke Malwapati? Kenapa tidak? Bukankah itu sudah menjadi kewajiban seorang kesatria untuk mencari pengakuan mencari jati dirinya? Walau hati ini berat ditinggal cucu, ibu tidak bisa berkata lain kecuali mengizinkan. Terima kasih, Ibu. Oh ya, Danurwenda, tunjukkan cincin ini kepada Ramandamu untuk membuktikan bahwa atas izin Bunda, Nanda ke Malwapati. Terima kasih, Bunda. Malwapati, Romo Prabu. Bagaimana aku bisa ke pusar angin? Dengan apa aku bisa terbang ke sana? Gusti Pati! Nyi Jantur? Jangan khawatir, Gusti. Saya akan menghantar Gusti dengan lesung terbang saya. Hei, lesung, turun! Nyi Jantur. Mari, Gusti, mari. Mari. Bagaimana Nyi Jantur tahu
kalau saya ada di sini? Gusti, Empu Mahasura yang memberitahu saya lewat bisikan batin. Oh. Jadi tidak salah kan kalau saya cepat-cepat kemari? Ki Jantung, tolong antarkan saya ke pusara angin, Nyi. Itu memang tujuan saya. Itulah saya. Mari, Gusti. Tapi kudanya tidak bisa ikut, Gusti. Tidak muat. Iya. Kudanya bisa pulang sendiri, Nyi. Iya. Mari silakan, Gusti. Mari, Gusti. Jangan ragu. Iya. Kita mengangkasa ya. Iya. Lesung, kita mengangkasa. Terbang. Kita layani mereka. Biar saya saja yang menghadapinya, Gusti. Hei, saudara-saudaraku, kalian mau memanah siapa? Hei, jangan so jago kalian. Ayo semuanya, siap! Ayo, lepaskan panah kalian. Lepas! Hai. Sihir. Terima kasih atas kiriman bunganya. Kita lawan dengan pedang. Gusti Patih, apa saya perlu menyihir mereka? Jangan dulu, Nyi. Saya mau melanjutkan keberadaan Pangeran Angin-Kusuma. Serang! Ya! Katakan pada Paman Singamaruta, Patik Madrim datang untuk menjemput Pangeran Angin-Kusuma. Ayo cepat! Hati-hati, Nyi. Bahadur ada di sini. Oh, kalau begitu kita bagi tugas. Iya. Gusti Patih ke Balairung, saya akan membuat kejutan. Dijantung! Apa? Batik Madrim ke sini? Iya, Yang Mulia. Dan dia bilang ke sini mau menjemput Angin-Kusuma? Iya, Paman. Saya datang untuk meminta kembali Ananda Angin-Kusuma yang telah Paman rebut secara paksa dari saya. Apa kabar, Nandapati? Selamat datang di Pusar Angin. Mohon beri hormat kepada Yang Mulia Raja Singamaruta Raja Samuka. Tuan Batik Madrim.
Paman Tuan sudah menjadi raja di pusar angin sekarang. Paman Singamaruta sudah menjadi raja pusar angin. Ya, Rahwana Raja yang telah mengangkatnya. Selamat kalau begitu. Selamat menjadi raja, Paman. Raja penganut golongan hitam. Apa salahnya menjadi raja pusar angin dan menganut golongan hitam? Kalau selama di Malwapati hanya kekecewaan yang kudapat. Lalu, kenapa Paman culik Nanda Angrikusuma dari saya? Apa ini ada hubungannya dengan kekecewaan Paman? Madrimpati, Yang mulia Tuan Singamaruta menginginkan mustika kalung Sang Hyang Antaboga. Mustika itu sangat berguna untuk seorang raja seperti Yang Mulia. Mustika kalung Hyang Antaboga bukan untuk golongan hitam. Tolong, kembalikan Nanda Angrikusuma kepada saya. Lepas dulu mustika kalung Hyang Antaboga, baru Angringkusuma saya kembalikan. Bukan main, bukan main. Tega-teganya, Paman. Ananda Angringkusuma merupakan cucu Paman juga, bukan? Madrim, untuk kekuasaan, apapun jadi halal di zaman sekarang ini. Mengerti kamu? Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, sama Pati. Baik. Kalau begitu terpaksa Paman harus berhadapan dengan saya. Baik. Baik, Batik Madrim. Kulayani. Lapor Yang Mulia. Apa? Seseorang telah menerobos masuk ke ruang tahanan dan membawa kabur Pangeran Angrikusuma bersama jala-jalanya. Apa yang terjadi, Badur? Kijantur pasti melakukannya. Sihir jala. Hanya penyihir hebat yang bisa punya curi ambil jala dan isi-isinya, Yang Mulia. Batik Madrim, tunggu. Tunggu, Yang Mulia. Tunggu. Sabar, sabar. Ini masalah kecil, Yang Mulia. Ayo duduklah, duduk. Ayo duduk. Gusti Pati. Inilah kejutan yang saya maksud. Ayo naik. Kita tinggalkan tempat ini. Terbang. Nyi Jantur, penyihir yang mampu membobol penjara dan membawa kabur jala dan isinya ternyata Nyi Jantur. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Bahadur? Izinkan saya mengejarnya. Ini urusan penyihir dengan penyihir. Izinkan saya, Gusti. Silakan. Singamadalah. Iya. Kamu ikut Tuan Bahadur. Bantu dia. Baik, Gusti. Kalian ikut aku. Ayo, baik, Gusti. Jantur, keparat kau. Kenapa mereka pakai menyusul? Apa mereka tidak percaya dengan kesembuhanku? Atau Singamaruta takut kehilangan Bahadur, ya? Sudah ketemu dengan Nyi Jantur, Tuan Bahadur. Saya kehilangan jejak.
singkirkan awan itu dengan sihirmu, Tuan Badur. Iya, ya, akan saya lakukan. Lihat itu, Tuan Badur. Terang benderang di depan sana. Iya, terang benderang. Tapi siapa yang akan ke arah kita? Lihat, Niratu. Itu yang dari busur angin, Niratu. Hei, siapa kalian? Dan mau kemana? Aku Ratu Panduro dari Jurang Gerawa. Kami mau ke pusar angin untuk merebut kembali Angling Kusuma dari tangan kalian. Angling punya Kusuma. Kusuma punya Angling. Angling Kusuma sudah tidak ada lagi di pusar angin. Pati-Batik Madrim dan penyihir jantung telah merebutnya kembali. Jadi, jangan coba-coba ganggu wilayah kami. Kami akan tetap ke pusar angin. Hei, minggir kalian. Lihat. Mereka ke pusar angin. Kejar! Kejar! Kalian masih membandel ya? Ayo, serang! Lihat sini. Hentikan orang-orangmu atau puluhan anak panah ini menembus tubuh. Cepat hentikan. Atau tubuhmu yang molek itu penuh dengan anak panah ini. Cukup! Hentikan! Jamrok! Kesetiru! Hentikan! Cepat mari! Turunkan anak panah kalian. Kalian asik berkelahi, tapi kalian lupa melindungi ratu kalian. Lihat itu! Kalian mencari Angling Kusuma, bukan? Ya. Angling Kusuma sudah direbut kembali oleh Pati-Batik Madrim dan Nyi Jantur. Ya mulia, saya sudah punya kata-kata. Tapi mereka tidak pernah punya mau percaya, Yang Mulia. Kenapa kita tidak bersatu saja untuk merebut kembali Angling Kusuma dan sekaligus menyerang Malwapati?
Kenapa kita harus bermusuhan? Alasan apa aku harus menerima tawaran itu? Aliran kita sama. Musuh kita juga sama. Kepentingan juga sama. Hah? Kenapa kita tidak bersatu? Hah? Bersatu? Ya. Yang Mulia. Kenapa Tuan tawarkan kerjasama? Kita perlu sekutu, Tuan Bahadur. Oh. Sekutu yang habis manis sepah dibuang. Saya mengerti. Saya punya mengerti, Bagaimana nih, Ratu? Bisa kita bekerja sama? Kalian ancam kami dengan senjata. Apakah kami harus percaya omongan kalian? Saya ini pucuk pimpinan penguasa Pusara Angin. Kenapa Ratu harus tidak percaya? Ratu boleh percaya saya punya tuan bicara.